Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memaparkan mengenai bagaimana mencari metodologi penelitian dan juga analisis data dengan teknik yang lumayan cepat dan bisa tepat. Caranya sangat mudah. Yang pertama, di awal kan kita sudah merumuskan masalah, mengetahui masalahnya apa. Sebenarnya yang penting kan di latar belakang itu rumusan masalah yang tepat, maka metodologi penelitian dan analisis data itu juga akan tepat. Begitu, kata kuncinya di situ dulu. Nah, yang pertama caranya sangat mudah. Ini contohnya, saya mempunyai artikel dengan judul Perlindungan Hukum Pekerja Freelance Indonesia. Nah, rumusan masalahnya juga sudah saya tentukan, yakni ini perubahan regulasi, perubahan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terbaru, dan kedua, fakta atau perlindungan hukum bagi freelance yang kemudian bekerjanya dengan pihak yang melampaui batas negara. Itu dua rumusan masalahnya ya. Saya cari saja kemudian penelitian terdahulu di sini dengan cara, atau kita baca lagi penelitian terdahulu yang kita temukan di awal tadi, yang kita sempat cari kemarin, dibaca lagi, gunakanlah metode penelitian dan teknik analisis data dari penelitian terdahulu itu. Tentunya yang pilih yang paling relevan. Ini kemudian saya menemukan beberapa penelitian terdahulu. Ini yang sudah saya download ya. Contohnya ini dari Jurnal Perlindungan Hukum bagi Pekerja Buruh. Nah, kemudian saya buka apa yang kemudian digunakan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan. Bisakah kemudian saya menggunakan ini untuk mengkaji tadi masalah undang-undang? Oh, ternyata saya cocokkan, bisa. Pendekatannya juga bisa. Nah, yang kedua, bisakah kemudian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua? Saya agak percepat. Rumusan masalah yang kedua, yakni yang melewati lintas batas negara. Oh, tidak bisa. Lalu dari mana carinya? Saya carinya dari penelitian terdahulu, Legal Protection for Freelance Worker According to Law. Bisa ini. Kemudian bisa beberapa yang lain. Oh, yang lain itu menggunakan pendekatan apa untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan itu. Oh, pernah ada yang menggunakan. Nah, saya menemukan ternyata pernah ada yang menggunakan pendekatan komparatif, artinya mencari apa? Mencari perbandingan hukum antara suatu negara dengan negara lain. Nah, ini. Kemudian saya jelaskan pendekatan perundang-undangan itu digunakan untuk menganalisis rumusan masalah pertama. Pendekatan komparatif digunakan untuk menganalisis rumusan masalah kedua. Nah, bagaimana dengan skripsi? Sama halnya skripsi, cuman ini kan hanya diringkas. Ini kalau dijelaskan lewat skripsi kan juga panjang. Itu contohnya di sini. Di contoh skripsi ini. Ini pelajaran daring ya. Metode penelitian, cari saja metode penelitian. Ini kan juga panjang kalau dijelaskan. Ini sama menggunakan metode normatif juga, cuman ini dirinci lebih panjang sampai undang-undang yang digunakan disebutkan di sini. Kalian juga bisa meniru cara seperti ini.
Cuman isinya ini tidak boleh sama gitu loh. Kalian harus sesuaikan dengan karakter penelitian kalian. Itu yang harus yang sedikit harus kalian bedakan ya. Ini semuanya analisis data itu bisa kalian gunakan. Cuman terapkan pola pikir ini analisis data deduktif atau induktif atau kedua-duanya. Itu. Kemudian kaitkan juga hasil penelitian metodologi penelitian yang kalian temukan dari artikel yang berjudul sama atau penelitian yang berjudul sama dengan rumusan masalah kalian. Kira-kira kalau kemudian saya menggunakan deskriptif kualitatif sama enggak? Contohnya ini kasus pembelajaran daring. Ini sudah saya download juga. Soalnya kalian ingin meneliti juga pembelajaran daring, efektivitas pembelajaran daring. Nah, kemudian kan eh, ternyata di sini ditemukan dia pakai statistik deskriptif. Bisa enggak? Misalnya kemampuan belajar tajwid. Nah, bisa enggak itu? Lebih cocok diteliti kemampuan efektivitas belajar membaca Al-Quran misalnya. Bisa enggak itu diteliti dengan menggunakan statistik? Kalau matematika kan angka, nah itu pertanyaannya. Maka menguasai rumusan masalah itu menjadi kunci untuk menentukan cocok tidaknya metodologi penelitian. Jadi kesimpulannya, cara pertama, cari penelitian yang paling cocok dengan judul penelitian kalian, terutama bagian rumusan masalahnya. Kemudian, pertanyakan apakah metode misalnya statistik ini, deskriptif ini bisa menjawab rumusan masalah kalian, termasuk analisis datanya karena sudah sepaket gitu loh. Itu cara yang paling cepat. Kita lanjutkan di forum ya, forum tanya jawab. Saya cukupkan sekian karena ini cukup terbatas rekamannya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.